Ya teman-teman tahu nggak sih, ada namanya istilah di komunitas pencinta tanaman itu namanya kutukan Hoya. Jadi dia itu kayak istilah yang dikasih ke orang-orang yang mendadak suka Hoya gitu. Jadi orang biasanya itu ngelihat Hoya kalau dari foto atau dia lihat dari nursery itu kayak I'm not gonna buy that plant. Maksudnya bukan tanaman yang biasanya orang-orang pilih jadi tanaman hias di rumahnya gitu. Tapi rata-rata yang udah pernah beli satu itu kayak langsung ketagihan gitu, langsung kayak suka gitu, langsung kayak jatuh cinta sama Hoya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngeliat kayak Hoya nggak tertarik, nggak menarik, coba beli satu dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak kena kutukan ini fine. Ya kadang memang tanaman itu selera-seleraan. Aku juga sebenarnya sebelum ini nggak terlalu, aku suka Hoya Kerrii, tapi aku ngelihat tanaman Hoya lain itu kayak biasa aja, nggak pingin beli. Tapi setelah punya, oke, suka banget sih, suka banget. Dan apalagi sebenarnya kenapa alasan aku beli Hoya itu karena aku perhatikan struktur taman aku gimana kan. Jadi struktur taman aku tuh memanjang ke sini, dimana di sana itu timur, jadi matahari tuh langsung banget dari sana kalau pagi. Ada 2 rak di depan aku ini, kanan kiri. Nah itu nerima paling banyak simat. So nggak bisa semua tanaman aku taruh di situ. Benar-benar harus tanaman yang kuat simat dan pilihannya adalah Hoya. Jadi salah satu tips aku buat teman-teman yang mungkin baru mau desain tanamannya desain tamannya di perkotaan, apalagi kayak aku ini di lantai 2 gitu. Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan juga, tergantung bentuknya. Kalau misalnya mungkin taman aku ini horizontal, otomatis aku bisa nerima cahaya langsung yang lebih besar kan. Ini karena dia memanjang ke belakang, jadi otomatis bagian sana itu adalah bagian tergelap. Jadi di situ adalah tanaman-tanaman yang bisa nerima simat nggak terlalu banyak. Nah yang di sana itu otomatis yang di depan aku ini harus tanaman yang bisa nerima simat langsung gitu. Itulah kenapa aku jadi ngoleksi Hoya. Dan ketika sampai aku suka sama tanamannya, aku suka banget sama Hoya. Jadi itu termasuk salah satu genus tanaman yang mungkin bakal aku koleksi seterusnya. Kita langsung mulai aja ke tanaman pertama. Ini adalah Hoya pertamaku dan aku suka banget sama tanaman ini. Tara, Hoya Kerrii ini sebenarnya udah aku punya selama kurang lebih 2 tahun. Harusnya bisa lebih rimbun dari ini. Kenapa nggak rimbun? Alasannya adalah dia 2 kali ngambek sama aku. Seperti yang kita tahu, Hoya itu bisa dorman. Dia bisa dorman itu artinya dia diem, dia nggak mau tumbuhin daun. Kenapa dia bisa ngambek atau dorman? Itu alasannya yang pertama, waktu itu aku pindah pertama kali ke kontrakan baru, terus mungkin dia adaptasi sama lingkungan baru, dia kurang suka, dia dorman, terus dia jadi bagus lagi, dia numbuhin daun baru. Terus pindah lagi ke sini, dia nyesuaikan diri lagi, terus ya dia ngambek lagi gitu. Dan karena kemarin aku ngerasa kenapa dia kayak nggak berkembang gitu, akhirnya aku coba ganti metannya. Metan untuk Hoya ini harus sangat-sangat poros ya, teman-teman bisa lihat di videoku yang lama. Dan ya aku banyak kena hujat sih sama ini, karena aku dulu pernah bilang kalau beli Hoya ini usahakan jangan beli yang cuma 1 daun, beli yang cluster. Cluster itu artinya yang minimal ya punya 2 daun, mau 4 mau 6 nggak apa-apa, yang penting lebih dari 1 daun. Itu aku kena hujannya luar biasa, sampai bilang menghalangin rezeki orang lah, sampai dibilang kurang research lah. Padahal kalau teman-teman tahu, setiap kali aku bikin video I do my research. Ini buktinya Hoya itu nggak bisa, Hoya 1 daun itu banyak kasus tidak tumbuh. Aku sertain di sini link aku searchnya. Nah di situ itu tuh akibatnya karena kalau di luar negeri itu pada saat Valentine banyak toko tanaman yang jual ini dengan 1 daun. Mungkin motongnya nggak bener, notesnya nggak masuk, maka banyak orang yang mendapatkan Hoya Kerrii-nya tuh nggak berkembang, 1 daun itu aja udah gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya teman-teman tetap ingin beli 1 daun, silahkan, aku nggak ngehalangin. Dan ya banyak kasus 1 daun itu tumbuh, tapi ada juga 1 daun yang nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah saran aku,
karena satu daun itu mungkin harganya 15.000, yang 2 daun itu bisa kalau nggak salah 35, paling mahal 45. Bahkan ada kok yang 45 itu sudah dapat 4 daun cluster. Menurut aku harganya nggak jauh beda, jadi mending dan lebih enak dilihat juga kan kalau misalnya daunnya lebih banyak. Jadi menurut aku tetap pada pendirian aku, belilah yang cluster. Tapi kalau teman-teman tetap beli satu daun, silahkan. Ya, aku bakal tunjukin di sini fitur tanamannya. Aku suka banget bentuknya kayak hati, dan ini tebal ya. Tuh teman-teman bisa lihat, ini tuh tebal banget. Termasuk yang mudah dirawat menurutku. Dan ini aku baru ganti metannya dengan metan yang lebih poros. Terus aku mundurin dia dari simat langsung karena aku lihat daunnya ini udah agak menguning ya. Biasanya tanaman tuh kalau daunnya menguning tapi dia tidak overwater kan, ini nggak lembek gitu ya. Nah itu aku ngerasa kalau dia merasa terlalu kepapar simat, jadi aku taruh dia agak mundur sedikit, dan alhamdulillah dia langsung numbuhin ini. Dan ini warnanya hijau, itu artinya nanti dia cepat atau lambat bakal numbuhin daun ya, karena kalau nggak numbuhin dia biasanya warnanya putih pucat kayak gini aja nih, pucat kayak gini. Nah itu biasanya dia nggak akan nambah nih, kayak ini dia nggak nambah. Tapi kalau ada kayak udah mulai menghijau gini, nah itu artinya dia mau nambah. Dan di sini kalau misalnya teman-teman lihat dari dekat itu kelihatan kok kayak ada bakal daunnya di sini. Dan ya ini hoyaku belum pernah berbunga. Hoya berbunga katanya itu tunggu mature banget ya. Aku emang ini ngerawatnya udah agak lama, tapi ya gitu karena sering ngambek mungkin dia agak berbunga. Terus aku juga pernah dia punya trail itu kayak ini memanjang tapi nggak numbuhin daun, kayak punya ekornya gitu, dan dia kayak ingin menggenggam sesuatu gitu. Dia kayak cari tempat untuk bergantung gitu. Aku nggak tahu sebenarnya itu harusnya diapain. Banyak yang bilang dipotong supaya daunnya numbuh. Aku udah pernah potong tapi daunnya nggak numbuh. Aku udah pernah lilitin dia juga tapi daunnya juga nggak numbuh. Jadi aku nggak tahu itu apa fungsinya. Nanti aku cari tahu lagi. Dan ini sebenarnya sudah beberapa kali aku cacah. Aku potong 3 kali apa 4 kali gitu. Ada di bawah satu cacahannya. Nah, yang 2 lagi cacahannya ini. Tara. Dan dia mulai ada tanda-tanda mau menumbuhkan. Sini kelihatan banget kan tuh. Teman-teman boleh beli variasi yang lainnya. Ada yang variegata di tengah dan sekarang harganya udah turun, udah affordable banget. Ada yang di pinggir, yang marginnya di pinggir daunnya. Pokoknya ada juga yang splash, yang kayak bintik-bintik itu keren, itu juga keren. Berikutnya tanaman kedua adalah kayaknya nih Hoya yang paling terkenal kedua gitu setelah Hoya Kerry kayaknya. Malah kayaknya pertama deh Hoya yang paling terkenal, malah Hoya Kerry kalah tenar sama ini. Ini adalah Tara. Masih kecil-kecil semua, baru aku adopsi 1 bulan lalu ya. Ini adalah Hoya Crimson Princess. Jadi ini tuh ada 2, yang satu Hoya Crimson Princess, satu lagi Hoya Crimson Queen. Yang punya aku ini Crimson Princess. Cara bedainnya adalah yang Princess ini dia putihnya di tengah ya. Tapi kalau misalnya yang Queen dia di pinggiran margin. Jadi kebalikannya ini. Itu bedanya Princess dengan Queen. Ya ini aku sebenarnya berusaha buat sunstressin dia, tapi sepertinya belum jadi. Cuma selama perawatan aku dia sudah numbuh 2 daunan. Ini daun barunya di tengah. Teman-teman bisa lihat ada 2 daun yang paling kecil ini. Nah ini tumbuh setelah perawatanku. So ya biasanya aku tuh selalu ngerasa kalau tanaman habis aku beli dia numbuhin daun, itu artinya dia sudah mulai adaptasi dan udah mulai happy lah ya. Sebagai pengingat buat aku juga di video ini, aku tambahan Hoya-Hoya baruku itu aku beli tanggal 9 Oktober 2022. Jadi aku taruh di videoku. Sebenarnya salah satu alasan aku suka bikin video tanaman adalah supaya aku tahu tahun segini ini sudah aku rawat berapa tahun gitu kan. Jadi ya, ini juga nama lainnya adalah Hoya Carnosa Tricolor, karena yang tricolornya itu satu lagi sebenarnya warnanya pink. Kalau kita kasih sunstress dia itu bisa jadi warnanya pink. Sunstress itu adalah istilah kalau kita coba kasih tanaman itu ke sinar matahari langsung supaya dia bisa ngeluarin warna merah atau pink di daunnya gitu. Tapi nggak hangus ya. Hoya ini insya Allah nggak hangus kalau misalnya kita kasih sinar matahari langsung gitu. Dia jadi kayak, justru dia kayak ngeblas, kayak punya
kalau di orang tuh kayak pipinya merah gitu mungkin. Nah di sini tuh belum jadi, tapi nanti aku ada tunjukin hoyaku yang udah kena sun stress. Oke, next kita lanjut ke tanaman ketiga ya. Hoya yang ketiga adalah tara. Ini namanya adalah Hoya croniana super eskimo. Nah, dia tuh putih sebenarnya, terus kayak ada bercak-bercak hijau yang lebih tua gitu. Ini dia juga ada tumbuhin daun baru selama perawatan aku. Daunnya memang masih sedikit sih. Tanaman keempat adalah Hoya sunrise. Ini dia tanamannya. Nah, ini adalah contoh nyata dari sun stress. Jadi ketika dia nyampe dia belum sun stress tuh. Ada sih yang udah sun stress tapi ini kayak tipis banget gitu merahnya. Nah, setelah aku rawat, ini teman-teman bisa lihat warnanya jadi merah banget kan. Itu bukan karena dia daun baru, tapi karena dia sun stress. Tuh, warnanya jadi kayak ngeblas, kayak malu-malu gitu lah kalau misalnya di orang ya mungkin ya. Kayak rona-rona merah gitu lah. Ini ada sedikit di sini. Nah, lalu di sini tuh kayak banyak kan karena memang dia kena simat langsung. Dan daunnya nggak ngeburn kok kalau misalnya untuk Hoya ya. Dia termasuk yang tahan banget sama sinar matahari, beneran tahan. Aku suka banget karena dia punya kayak ada uratnya tipis. Terus aku suka ketika dia kena sun stress. Aku suka warnanya yang agak ngepink, agak merah, agak ungu. Gak tahu warnanya apa. Ya, semenjak aku rawat dia sudah tumbuh kayak 4 tuh. Teman-teman bisa lihat ada 4 daun baru kecil. Jadi selama sebulan dia tumbuh sekitar 4 daun gitu. Hoya itu terkenal slow grower ya, meskipun nggak semua jenis Hoya itu slow grower. Ada juga yang tumbuhnya cepat banget. Hoya itu ya, dari pengalaman aku termasuk Kerrii, kalau udah thriving itu tuh tumbuhnya tuh jadi kayak liar banget, kayak rajin banget. Tapi kalau ngambek ya udah puasa numbuh, serius kalau udah ngambek. Makanya kalau aku ditanya tanaman apa yang paling sering ngambek, Hoya jawabannya. Tapi mungkin itu Kerrii aja, aku nggak tahu ya. Aku kan Hoya yang lain ini belum terlalu pengalaman. Misalnya Philodendron kan tumbuhnya kayak satu daun gitu kan. Nah jadi kesannya cepet gitu. Tapi kan kalau ini kayak sekali numbuh 2 daun, sekali numbuh 2 daun, sekali numbuh 4 daun gitu. Nah, yang kelima adalah Hoya obovata variegata. Ini kayaknya aku agak salah deh ngerawatnya karena ya aku tahu Hoya itu nggak boleh terlalu sering disiram, tapi kayaknya aku terlalu berlebihan dan terlalu keterlaluan, jadi dia kayak agak-agak kisut gitu. Harusnya dia tebal seperti Kerrii, kayak padat berisi gitu ya, tapi di sini dia sempat kisut karena aku terlalu lama diamin dia kena air. Tapi alhamdulillah sih dia numbuh 2 tahun di sini kalau teman-teman kelihatan, dan ujungnya kena sun stress juga. Ini bintik kuning aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aku siram pestisida ya, terus dia kena langsung gitu, atau pas aku kena pupuk, pas aku nyiram pupuk nggak sengaja kena daunnya gitu kali ya. Jadi kayak gitu, karena aku nggak yakin itu kena, ya mungkin kena pupuk terus kena simat jadinya kayak gitu. Tapi menurut aku ini bukan ngeburn karena dia nggak kuat sinar matahari, dia kuat banget kok sama sinar matahari gitu. Jadi salah satu catatan penting Hoya adalah dia nggak suka terlalu banyak air karena dia bisa banyak ya, bisa busuk gitu. Banyak teman-teman yang cerita ke aku Hoyanya tuh jadi lembek, jadi busuk gitu. Kemungkinan itu jamur. Coba dikasih antrakol, disemprot antrakol, siapa tahu masih bisa selamat gitu kan. Hal lainnya adalah dia memang nggak terlalu suka banyak air, tapi jangan juga kayak aku sampai tega kelamaan nggak ngasih air sampai dia kisut kayak gini. Karena kalau dia kisut kayak gini nggak balik ya, maksudnya kan ada tanaman kayak kaktus gitu, begitu dia mungkin kisut, tapi begitu disiram air dia jadi kayak gendut gitu, jadi kayak berisi gitu. Nah ini tuh enggak, kalau misalnya udah terlanjur kekurangan air ya kisut lah sudah. Yang ini bentuknya tuh bulat. Kalau Hoya Kerrii itu bentuknya kan hati banget ya. Nah ini tuh bulat, makanya mungkin namanya obovata. Oh, karena dia bulat. Oke, yang keenam adalah Hoya wayetiae variegata. Ya, kayaknya variegata. Iya, wayetiae variegata. Jadi dia daunnya tuh lebih kayak runcing-runcing ya, tipis. Ini aku udah kehilangan 2 daun karena yaitu aku terlalu lama nggak siram. Jadi daun terbawahnya kayak menyerah gitu. Nah ini dia, tapi alhamdulillah setelah aku belajar, aku udah tahu kapan harus siram mereka di waktu yang tepat. Ada 2 daun baru kecil di sini, lucu banget kayak jarum.
Dan ya dia ada variegatanya. Aku suka sih bentuknya yang kayak daunnya cuma kayak kurus-kurus gitu, terus panjang, terus di tengahnya ada variegasinya, which is nggak semua Hoya bisa di sunstress ya. Hoya Kerriaya aku tuh nggak bisa di sunstress. Selanjutnya yang ketujuh, aku rasa ini termasuk yang terkenal banget di luar negeri ya, yaitu adalah Hoya pubicalix. Nah yang aku punya ini yang splash, ada yang biasa aja yang cuma hijau, itu juga cakep banget. Nah jadi dia itu ada coraknya kayak ngeplas, dan daunnya tuh lebar memanjang, which is aku suka banget. Nah yang aku bilang dia punya ekor tuh ini, salah satu tanda Hoya happy itu dia punya ekor seperti ini. Dan ini tuh kalau kita taruh di kayu atau segala macam dia bakal ngelirit. Oh yang ke-8 adalah Tara, ini adalah Hoya rotundiflora. Salah satu keunikan Hoya yang ini adalah selain bentuknya kayak segi 4, I would say segi 4 sih daripada oval gitu, karena memang dia agak segi 4. Dia kayak ada uratnya gitu dan dia ada bulunya. Ada tumbuh daun baru kecil tuh kayak kayak masih kecil banget tuh. Dan ini ada di bawahnya. Tuh ada 2 persegi kecil. Can you see that? Dan ini juga sempat kisut ya, karena aku kayak telat nyiram gitu. Memang dia nggak suka basah, tapi jangan terlalu kering gitu. Jadi nggak apa-apa disiram tiap hari kalau memang mintannya udah kering, karena kan dia kena simat langsung gitu. Atau kalau aku ya 2 atau 3 hari 1 kali lah. Karena waktu itu ini kenapa bisa kisut, karena hampir semingguan. Aku kira dia kuat semingguan, tapi ternyata enggak. Ini nih contohnya dia kisut tuh. Harusnya dia tebel kayak gitu. Next Hoya yang ke-9 ya, tadi kan 8. Ini adalah Hoya calistophylla. Jadi yang aku suka dari sini adalah ini, biarpun daunnya rusak kayak ini, daunnya dari seller ya, rusak sayang banget. Tapi yang paling aku suka adalah lihat dong coraknya, kayak punggung kura-kura ya, ngingatin kita sama tanaman Labisia kura-kura. Aku belum punya tanaman itu tapi pingin, tapi nggak tahu kapan. Tuh, dan dia udah numbuhin daun baru. Ini dia daun barunya, aku senang banget. Masih lembek daun barunya, karena nanti seiring waktu dia akan kayak mengeras gitu ya. Dan dia juga udah tumbuhin trail. Terus, ya, so far so good. Aku suka banget sama corak-corak daunnya, meskipun ini pasti daun pancing ya. Pasti ini hasil cacahan, ini daun pancing, makanya dia besar banget. Nah, yang berikutnya ini daunnya masih kecil, cuma ya, aku sudah bisa menikmati corak-coraknya yang indah itu. Bisa, aku suka banget serius. Ini salah satu aku suka semua sih. Aku susah milihnya. Aku kayaknya beneran kena kutukan Hoya itu yang aku bilang tadi. Ini dia juga Hoya yang bisa banget di sunstress. Ini adalah Hoya australis Lisa. Jadi bukan Lisa Blackpink, bukan. No. Dan ya, ini daun baru selama lawatan aku, ada 4 kalau nggak salah. Yang ini dia belum sunstress ya, jadi warnanya itu masih cream putih. Nah itu salah satu yang aku suka dari Hoya, dia tuh warnanya nggak putih plek gitu, dia kayak cream, agak ke hijau, ke kuning juga, nggak tahu lah pokoknya apa ini. Nah warna inilah aku suka banget. Lalu 2 daun terbarunya setelah rawatan aku, dia sudah mulai kena sunstress tuh. Nggak bisa fokus ya, pokoknya gitulah. Pokoknya dia sudah mulai sunstress. Ada 2 daun barunya di sini dan sudah mulai sunstress, which is aku senang banget. Tapi ya daun barunya yang dari rawatan aku itu mungkin karena sinarnya langsung dia, jadi variegatanya tuh hampir full. Aku nggak tahu sih di kasus Hoya gimana ya, tapi kalau misalnya di tanaman lain, aku punya kayak Florida Ghost atau tanaman lainku yang kayak variegata gitu. Kalau dia full white, biasanya itu bukan daun yang abadi, dia nggak akan tahan sih, bukan daun yang akan bertahan. Jadi benar-benar usahain kalau punya tanaman variegata tuh at least dia punya 1/4 hijau lah, supaya dia bisa berlangsung lama. Karena dia kalau misalnya full white, dia kayak nggak punya klorofil sama sekali gitu kan. Kalau daunnya albino ya istilahnya, dia nggak punya klorofil sama sekali, which is dia nggak bisa fotosintesis. Jadi memang ya, terutama kasus yang aku rasain banget adalah di Florida Ghostku itu. Tapi lain kali aku cerita khusus lah tentang itu ya, daripada video ini nanti terlalu lama. Wait, hama, no.
Seriously, tanaman itu ya kalau kena hama itu tersiksa banget, serius. Ini adalah kutu putih ya. Aku emang udah lihat sih sebenarnya di beberapa hoya kutu memang mereka punya kecenderungan dihinggapin patah daunnya. Finally yang terakhir, yang ke-11 guys. Kalian bisa bernapas lega karena akhirnya yang terakhir. Oke, ini adalah kayaknya ini yang daunnya paling kecil ya. Hoya yang daunnya paling kecil yang aku punya adalah ini. Ini adalah Hoya Curtisiae. Mungkin kalau dia rimbun perwujudannya akan lebih bagus lagi. Ini mungkin hanya kelihatan seperti kayak ya ampun, semak belukar gitu kan, tapi no, dia sudah nambah beberapa daun actually. Dan aku ada lihat orang udah punya yang rimbun, ini cakep banget. Aku taruh dia di pot kecil banget, gak tahu di berapa diameter berapa, 5 enggak deh, 5 mungkin, nggak tahu. Daunnya lucu, bentuknya kayak aku udah pernah cerita kan di tanaman aku yang tanaman hias unik itu, bentuknya tuh kayak kubah bulat tapi ada kayak ada kayak runcing di atasnya tuh. Ya dia udah nambahin, ini lumayan banyak sih karena kan cabangnya ada banyak ya, termasuk yang cepat pertumbuhannya menurutku dibanding yang hoya-hoya yang lainnya. Ada motifnya ya, jadi kayak splash gitu, kayak bintik-bintik putih gitu, yang mana itu buat dia jadi cakep. Itu tadi dia 11 hoya yang jadi koleksiku. Kalau teman-teman sudah punya hoya apa aja, terus mungkin ada tips yang bisa di-share ke aku tentang perawatan hoya, silahkan share di kolom komen. Dan iya, kalau teman-teman nge-share di aku tips cara rawatnya di kolom komentar tuh aku jadi bisa belajar banyak gitu kan, karena perlu waktu lama ya untuk mempelajari satu persatu tanaman. Bahkan kalau di genus yang sama, kayak misalnya dia sama-sama hoya gitu, belum tentu dia cara rawatnya sama. Mungkin memang hampir mirip, tapi mungkin ini dia ada kecenderungan lebih suka matahari, yang ini suka matahari tapi nggak terlalu gitu loh. Nah, tips-tips seperti itu please share di kolom komentar supaya aku juga bisa belajar, karena aku juga baru belajar tentang hoya-hoyaan. Oke, sebenarnya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.